Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau unboxing lagi, mau review lagi. Nah, masih dengan tetap produk dari Fidelity teman-teman. Kali ini kita punya loudspeaker aktif. Nah ini aktif ya, jadi bukan pasif. Yang kemarin sudah kita review mulai dari yang tipe 15 HE, mulai dari yang 15 Pro. Nah sekarang ini mau saya review yang 1000 watt, yang tipe Pro 12 HE. Wow. Nih, yang kemarin 15 HE itu loh, keren. Kita gunakan untuk lapangan Bantera umum, dan ini kemarin juga digunakan untuk demo ya. Salah satu acara demo sound system di Malang untuk yang tipe Pro 15 HE. Satu-satunya speaker aktif yang wani ngeyel. Nah, bisa dibilang seperti itu karena namanya aktif itu biasanya ya digunakan untuk indooran, tinggu monitoran, tinggu kafe. Lah ini malah digunakan untuk lapangan, malah digunakan untuk demo speaker. Nah, keren banget. Dan ini saya penasaran sama yang Pro 12 HE teman-teman ya, yang memiliki sistem two-way 12 in loudspeaker aktif, produk dari Fidelity Tor Pro 12 HE dengan watt tercantum 1000 watt output. Oke, coba Mas Latif kita ambil satu Mas Latif. Nah, Mas Alfian bantu di sini Mas Alfian. Coba kita geser dulu. Nah, ini. Oke, sebentar kita cari dulu speknya Mas Latif, apakah ada tertulis di sini? Oh, tidak ada. Langsung aja kita unboxing ya. Dari atas saja. Kita unboxing dan nanti kita sama-sama lihat teman-teman bagaimanakah spesifikasi produk dari Fidelity yang tipe Tor Pro 12 HE. Yang kemarin 15 HE juga sempat ya kita demokan di lapangan. Suaranya mantap banget, kenceng banget. Produk dari Fidelity teman-teman. Dan sekarang coba kita buka yang 12. Nah, ini langsung kita ketemu sama spesifikasi dan juga kartu garansi. Sekali lagi ya, produk dari Fidelity adalah salah satu produk dari sinar baja. Nah, ini di sini nanti teman-teman sudah gak asing ya sama sinar baja. Jadi kalau teman-teman punya produk speaker komponen ACR, Fabulous, RAM, audio dan lain-lain, itu produk dari sinar baja. Dan ini untuk yang tipe Tor Pro 12 HE 1000 watt. Sekarang kita akan ulas untuk spesifikasinya. Oke, sekarang kita akan ulas untuk spesifikasinya. Dikit. Buri kayak teman-teman ya. Oh lah, ini belum. Untuk spesifikasinya ini teman-teman ya. Nah, ini untuk yang Pro 12 HE sama yang Pro 15. Yang ini 15, ini yang Pro 12. Untuk wattnya di 1000 watt, low frekuensinya 800 watt, high frekuensinya 200 watt. Continuousnya di 500 watt. Frekuensi responnya yang 12 di 50 Hz sampai dengan 18 kHz. Dan juga untuk SPL-nya 12 in, untuk low frekuensinya 12 in, 75 mm untuk voice coil. Terus untuk drivernya 2,5 compression driver. Terus SPL-nya mana ya? Nah, ini ada di SP-nya juga. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini ya spesifikasinya. Nah, ini karena ini dua tabel, yang kanan sebelah ini yang tabel untuk 15, yang kiri adalah untuk yang tabel 12. Ini agak bingungin sih bacanya. Lain kali mungkin kalau dibuat lebih simple, artinya mungkin yang 12 sekian, yang 15 gini ya. Tapi sebenarnya konsepnya sama. Jadi kalau yang tipe Pro 15 wattnya sekian, yang 12 wattnya sekian, ini sama. Dan juga maksimum SPL di 131 dB, kalau yang 15 132 dB. Jadi perbedaan dB-nya 1 dB aja, karena secara komponen ini cuma beda di inci, mulai dari power dan lain-lain sama dengan yang 15. Jadi buat teman-teman, kalau kita melihat karena powernya sama dan juga hanya beda di komponen, tentunya tidak akan jauh beda suaranya, bedanya sama yang 15 HE. Oke, silahkan dikembalikan dulu. Dan sekarang kita akan unboxing untuk speaker produk dari Fidelity Tor Pro 12 HE.
Oke, ini kita keluarkan. Nah, ini untuk unitnya teman-teman ya. Di dalamnya nanti ada kabel power. Nah, ini di bawah sendiri ada kabel power. Di bawah sendiri ada kabel power. Dan unitnya kita ambil dulu untuk pembungkusnya. Nah, ini ada plastik pembungkus. Terus ya, dibantu untuk melepas. Oke. Kita lepas dulu, teman-teman. Oke, nah ini ya, wah, apik tenan. Sik, iki warna ini ya. Yang ini. Sik loh. Sik, enggak, ini pindah. Ini parang ngedip. Nanti di atas sini. Kasihkan atas. Oke. Untuk yang Thor Pro 12 ini naikkan. Ini lo naik, no? Ya. Oke, nah ini Fidelity dengan tipe Thor Pro 12 keren ya. Rotok ini tip ora iso direview no. Agak ke sini. Nah, awas jatuh ya. Agak ke sini lagi. Nah, biar bisa kita review. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau kita melihat dari grill depan ini mirip banget ya sama yang tipe 15. Jadi yang membedakan memang incinya aja. Ini keren. Terus di sini ada logonya. Ini grillnya memang kalau Fidelity dia full tebel banget. Grillnya bener-bener bagus banget, dia full tebel dan juga sudah ada busa airnya juga. Jadi ini aman dari air ya ketika nanti pas teman-teman live. Dan ini menggunakan materialnya kayu, real ya. Ini kayu, teksturnya pasir, real kayu. Di sini modelnya seperti ini handle-nya. Oke, coba diputar. Nah, speakernya. Oke, nah, up dari samping. Nah, dari samping seperti ini desainnya ya. Jadi masih tetap bagus seperti yang 15. Di sini ada garis-garisnya. Ini untuk memperkeren desainnya aja. Finishingnya bagus banget. Nah, full CNC ini. Dari belakang pelan. Oke, dari belakang seperti ini. Nah, dari belakang teman-teman bisa lihat dia benar-benar rapi banget. Nah, pemasangannya rapi banget meskipun ini bahannya kayu. Padahal ini kayu ya. Dan di sini juga sudah ada DSP-nya. Terus ada tombol power, ada tempat kabel power. Ini inputnya 1 2 bisa di output. Ini input 1, ini input 2. Ini ada DSP-nya juga. Terus ini sudah ada Bluetooth-nya. Lalu di samping, nah teman-teman lihat. Nah, di sini kalau teman-teman nanti mau tidurkan posisi floor monitor, ini juga sudah ada kakinya ya. Nah, maksudnya ada karet yang fungsinya nanti sebagai penunjang agar nanti tidak dapat mudah tidak licin ya yang pastinya. Terus dari samping lagi, nah oke, nah ini dari samping modelnya seperti jos. Oke, coba kita nyalakan, kita lihat dari belakang. Nah, kita nyalakan, kita belakangkan lagi. Sekarang kita nyalakan. Oke, sekarang kita nyalakan kabel powernya. Dan kita lihat nanti seperti apa preset-preset yang ada di Thor Pro 12CE. Apakah nanti sama untuk presetnya dengan yang 15? Karena mengingat kalau yang 15 itu sudah full preset DSP teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa lebih mudah menggunakan dari sistem bawaan produk Thor Pro 12HE. Oke, ini proses kita pasang. Nah, ini sekarang kita nyalakan. Ini ya, welcome. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kontrasnya tak padang neneh. Nah, ini bisa dipadangkan lagi. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada master yang artinya ini master dari DSP. Jadi DSP-nya ini bisa di plus sampai dengan 10 dB atau di minus sampai dengan minusnya sampai dengan banyak dB ya. Masternya bisa di minus banyak dB. Ini saya posisikan 0 dB dulu. 0 dB. Lalu di sini teman-teman, ini untuk input preamp. Jadi preamp 1 inputnya di sini, preamp 2 inputnya di sini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menekan kalau digunakan untuk mikrofon. Kalau untuk input dikeluarkan.
Yang jelas teman-teman harus ingat kalau digunakan untuk mixer ini jangan sampai diklik karena bisa mengakibatkan speakernya putus, terjadi ledakan. Karena kalau posisi klik ini wajib hanya menggunakan mikrofon. Kalau posisi keluar ini menggunakan mixer. Jadi jangan sampai diklik ketika pas teman-teman menggunakan mixer karena berakibat fatal, speaker bisa over nanti. Oke ya, inputnya 2 dari sini, out inputnya ada di sini. Jadi out input bisa kita menggunakan 3,5. Lalu di sini ada Bluetooth TWS. Nah, bisa di Bluetooth juga. Coba saya nyalakan Bluetoothnya. Ini tekan lama ya. Oke. Coba kita nyalakan Bluetoothnya. Nah ini, nah ini. Cara menyalakan Bluetoothnya ditekan lama. Jadi kalau cuma satu klik ini tidak akan menyala karena memang speaker seperti ini bisa untuk floor monitor. Jadi dia agar lebih aman. Jadi tidak hanya dengan satu kali menekan. Jadi ditekan lama untuk menyalakan Bluetoothnya. Terus nanti di DSP teman-teman sudah disuguhkan dengan beberapa preset. Di antaranya mode left, mode left, mode speaks, mode DJ, mode musik, left. Jadi ini saya mau coba di mode musik ya. Delaynya juga ada, bisa di delay 0 sampai dengan 2 milisecond dan lain-lain, nanti bisa kita atur delaynya di sini. Jadi kalau pakai subwoofer nanti bisa kita atur delaynya. High frekuensi atau mid treble bisa kita atur sampai dengan plus 12 dB. Saya kembalikan ke 0. Lalu midnya, midnya bisa kita atur juga sampai dengan di 12 dB. Saya kembalikan ke 0 juga. Jadi saya kembalikan flat. Low-nya atau bass-nya bisa di plus juga sampai dengan 12 dB. Ini saya kembalikan ke 0 juga. Lalu subwoofer kita klik ya, navigasinya diklik. Nah, lalu diputar ke kanan. Subwoofer bisa kita potong di 40 Hz. Nah, fungsinya buat apa? Ini kalau kita menggunakan subwoofer aktif, jadi tanpa pakai DLMS, nanti kita langsung potong 40 Hz. Lalu di sini LCD-nya bisa kita selalu on kan. Terus brightness-nya bisa kita atur sampai dengan 10. Ini kita atur 10. Kontrasnya tak terahin juga, bisa di reset juga. Kalau mau di reset tinggal diklik reset. Info, ini firmware versi DSP-nya. Lalu kita exit. Oke ya, sekarang kita coba ya, ini pakai Bluetooth. Nah, langsung saya hubungkan ke HP saya. Kita coba menggunakan Bluetooth bolong. Nah, jadi ini kita tidak menambahkan mixer ya, hanya langsung Bluetooth. Jadi biar nanti kita tahu bagaimana kualitas suaranya ketika posisi speaker ini digunakan tanpa menggunakan aksesoris lain. Nah, ini ya, saya coba Fidelity. Di sini ada device-nya. Ini saya pasangkan Fidelity. Saya pasangkan. Selesai. Sudah terhubung. Sekarang saya coba musik ya. Saya putarkan musik. Nah, kita putarkan musik buat teman-teman dan kita dengarkan sama-sama untuk kualitas suaranya nanti. Jadi nanti untuk Bluetooth teman-teman ini berada di input 2. Ini ada sinyalnya ya. Ini artinya Bluetooth di input 2. Ingat, Bluetooth input 2 bukan input 1. Jadi kalau kita muter Bluetooth, ini yang diputar yang input 2. Ya, ini posisi 0 dB ya, belum tak naikkan. Suaranya seperti ini. Sekarang kita putar speakernya.
clarity ini jos banget, sama dengan yang 15, malah menurut saya ini lebih mid high-nya lebih cetro banget, karena memang kalau yang 12 in komponen ini low-nya mesti nggak terlalu tebal tapi high-nya bisa lebih detail. Sekarang saya coba kalau digunakan untuk DJ ya. Kalau digunakan untuk DJ seperti ini suaranya teman-teman. Aku minum 1 kaleng kemurnian Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Keep flipping it around. This jockey. Remix.
kita real time analyzer. Jadi kita mau real time analyzer dan sebelumnya kita tak posisikan flat ya. Nah, biar teman-teman nanti tak riset aja, riset pabrik ya. Ini tak riset pabrik. Yes. Biar teman-teman nanti tahu bagaimana karakter asli ya. Ini posisi 0 dB. Posisi musik ini tak buat live aja ya, posisi live karena nanti bisa diperuntukkan untuk ini flat ya, benar-benar flat. Ini tidak kita apa-apain, cuman masternya kita tambah agar nanti hasilnya bisa lebih akurat. Oke ya, ini yang kita gunakan input nomor 1 dan mau kita lihat respon frekuensi jika kita lihat dari melalui aplikasi analyzer. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana respon suara aslinya kayak gimana sih Mas. Kalau datanya yang perlu kita lihat karena teman-teman sekarang ya canggih-canggih biasanya butuh datanya Mas. Nah, saya pengen tahu datanya itu kayak gimana kalau speaker ini. Oke. Wow. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini ya, kalau pasang soalnya ini mikrofon kita jauh, agak deketan malah kurang jauh. Kalau teman-teman lihat di sini, wow, bener-bener istimewa banget. Makanya nggak heran kalau untuk suara nih bener-bener clarity-nya dapat banget. Bener-bener clarity-nya dapat banget. Di telinga bener-bener nyaman banget. Dan teman-teman lihat, kalau di sini mulai di-cut, ini bener-bener dihilangkan ya. Mulai dari frekuensi di 47 Hz ini sudah tidak bunyi ke bawahnya, tinggal bayangan. Terus setelah itu low frekuensi ini akurat 100% ya. Ini akurat hampir rata-rata hampir 100%. Ini untuk low frekuensi ini di 90 Hz. Nah ini mulai dari 86 Hz agak lebar sampai 85 sampai dengan 94 Hz. Nah, ini artinya kalau untuk low frekuensi ini bisa dibilang tebel, padahal di kelas 12 in. Dan di sini ada penurunan di frekuensi 137, tapi setelah itu posisinya bisa dibilang flat dan ini teman-teman bisa lihat ya, ini per 12 oktav ya. Kalau kita buat nah seperti ini atau dibuat seper 16, nah ini ya. Kalau dibuat super halus, nah ini saya buat 12 oktav, ini 12 oktav. Nah, teman bisa lihat kalau dibuat 16 oktav. Nah, ini. Jan. Weh, nice speakernya. Padahal speakernya murah ini harganya. Oke, ini frekuensi 195 Hz, terus ini di frekuensi 240 Hz dan kita lihat ini crossbandnya sepertinya di sini ya antara mic sama tweeter 1.18 kilo. 1.0 1.717 plus 2240 kHz. Ini 7.000,55 dan ini hilangnya Twitter di frekuensi 15,73. Ini mulai hilang, jadi naik frekuensi mulai dekat tapi tetap masih bunyi sampai dengan di frekuensi 18 kilo. Jadi high-nya masih kerasa, makanya modus banget suara speakernya. Dan juga super high-nya masih bisa kita dengarkan tetepan di frekuensi di atas 15 kilo. Oke ya, ini dari Fidelity Tor Pro 12 HE yang teman-teman lihat. Ini benar-benar jos banget. Dan ini adalah pertama kali kita mereview untuk speaker aktif menggunakan material Bokayo 12 in kecil, simple tapi balap, produk dari Fidelity. Dan ini besok kita akan coba kalau dipadukan sama subwoofer seperti apa dan apakah nanti bisa kencang juga ketika speaker ini nanti dipadukan sama subwoofer produk dari Fidelity. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau butuh informasi mau tanya-tanya tentang produk dari Fidelity yang tipe Tor Pro 12 HE, nanti langsung aja bisa tuliskan di kolom komentar. Yang pasti buat teman-teman nanti kalau pengen produk dari Fidelity
pokoknya yang toko-toko jual produk dari Sinar Baja sebentar lagi ini akan ready teman-teman. Jadi nanti akan ready banyak di tempat-tempat teman-teman yang di sana brandnya menjual produk dari Sinar Baja. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa kembali.